Shalom Jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya kita sama-sama mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada Tuhan, kami percaya semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami, naikkan pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Biarlah Engkau boleh disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau bawa semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Jemaat Love Church sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Kaulah kuatku Tuhan, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Mari Jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan,
Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita melalui penyembahan kita. Haleluya Yesus. Sebab hanya Kau Tuhan yang mengenal pribadi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
Ya, shalom, haleluya. Masih ada semangat saudara di dalam kehidupan Anda? Oh, harus ada dong. Boleh susah, boleh kekurangan, boleh hari ini kehilangan, tetapi sukacita gak boleh hilang di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Satu kali saya main gitar sambil nyanyi di satu desa di Arjasari di Bandung, masih ke selatan lagi, kira-kira 1,5 jam, 2 jam dari Bandung. Dan kemudian ada salah satu jemaat bilang sama saya gini, waduh Pak, Bapak teh talentanya banyak ya, khotbah bisa, main musik bisa. Terus dia tanya sama saya, Pak, kalau main musik bisa main musik apa aja? Saya bilang, saya ini main musik apa juga bisa. Drum bisa, keyboard saya bisa, gitar saya bisa. Tetapi dari semua alat musik itu ternyata saudara gak ada yang saya mainkan dengan sangat baik. Semuanya bisa sih, tapi saya gak pernah jadi ahli. Kenapa begitu saudara? Karena untuk menjadi ahli, untuk menjadi yang terbaik, Anda perlu fokus dengan salah satu alat musik atau salah satu kegiatan. Jadi hari ini gak bisa kemudian saya jadi maestro untuk beberapa hal. Ternyata untuk jadi maestro itu hanya bisa satu saja. Bagaimana supaya kita bisa jadi maestro? Kita harus fokus. Kita harus fokus. Dan itu yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini. Fokus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapak terima kasih untuk segala-galanya. Karena kami percaya kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan. Kami gak percaya kuat gagah kami bisa membuatnya seperti ini. Kami gak percaya kuat gagah kami bisa mengadakannya. Yang kami percaya hanya karena kuasa-Mu, yang kami percaya hanya karena kasih-Mu. Layaklah Engkau dipuji, ditinggikan, diagungkan. Dan selalu kami berkata, keinginan kami Tuhan bukan mengagungkan Engkau melalui dan lewat mulut kami saja. Tetapi kami mau mengagungkan Engkau dengan tubuh kami yang kami persembahkan. Menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Untuk itu koreksilah kami sehingga kami mampu mempersembahkannya sempurna untuk Tuhan. Berfirman Tuhan, berfirmanlah, kami sedia mendengarkannya. Roh Kudus jamah hati kami jadi lahan yang baik, tanah yang subur ditanami kebenaran firman dan firman bertumbuh, berakar kuat berbuah-buah dalam hidup kami. Telinga kami jadi telinga seorang murid. Lidahku Engkau urapi, cakap di dalam mengajar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ucap syukur. Umat diberkati, percaya katakan amin. Haleluya. Hari ini kita akan bicara mengenai fokus Bapak Ibu. Dalam hidup sama. Jangan gagal fokus. Jangan salah fokus. Di dalam hidup kita harus menentukan fokus kita. Fokus itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fokus itu artinya satu titik kecil di mana perhatian kita itu terpusat. Satu titik kecil di mana kita memusatkan perhatian kita. Itu namanya fokus Bapak Ibu. Jadi fokus gak bisa kesana, gak bisa 5 titik, gak bisa 6 titik. 1 titik. Itu namanya fokus. Kenapa kita harus fokus?
Karena waktu kita fokus, yang pertama, kita bisa mengerahkan semua potensi yang ada sama kita untuk kita menjadi yang terbaik. Itu fokus. Kita mengerahkan semua potensi. Saya ingat sekali waktu saya kecil, saya senang dengan yang namanya Suryakanta atau kaca pembesar. Satu kali saya dikasih sama papa saya sebuah kaca pembesar. Kemudian saya mulai mainin, tadinya saya cuma bisa melihat, wah benda-benda itu jadi besar, benda-benda itu jadi tidak seperti seharusnya. Gitu. Dan ngomong-ngomong kaca pembesar itu biasanya ada di binocular atau di kekeran. Ngomong kekeran ya saudara. Ada satu pertandingan bola. Satu pertandingan bola. Penontonnya banyak. Tapi ada satu penonton ributnya minta ampun saudara. Ribut sekali. Kenapa? Biasa kan. Kalau komentator itu biasanya lebih jago saudara daripada yang main. Dia mulai teriak dari atas. Dari tempat dia duduk. Yang itu cukup jauh. Dan dia mulai teriak, "Hey! Jangan ke situ, kiri, kanan. Ayo cepat lari, itu sebelah kanan kosong," katanya gitu. Oh, ribut banget, sambil teriak-teriak. Penonton yang sebelahnya, aduh, terganggu, saudara. Dan kemudian dia lihat, dia bilang, Mas, ada apa? Jangan teriak-teriak. Nih, pakai ini. Dikasih kekeran. Begitu dikasih kekeran, penonton yang tadinya jauh jadi dekat. Dan dia mulai bilang gini, "Hui, kiri, jangan ke kanan, kiri." Dia mulai pelan-pelan saudara. Apa? Ada yang punya pengalaman pribadi begitu ya? Sama kan? Sama kalau lagi pakai Walkman kan? Kalau lagi pakai headset kan? Iya kan? Ya kan? Dipikir orang nggak denger kan? Ya, gitu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu saya dapat kaca pembesar itu, kemudian papa saya ngajarin, dikasih kertas. Terus kaca pembesarnya diarahin ke sinar matahari dan kemudian di situ timbul satu titik. Sinarnya itu dari sinar matahari itu kemudian dia lewat di kaca pembesar itu jadi satu titik. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kaca itu terbakar. Kertas itu terbakar, saudara. Terbakar. Terus saya tanya, kenapa begitu, Dad? Kenapa gitu? Ya itulah. Gitu. Makanya papa saya ngajarin saya. Makanya kalau jadi apa-apa kamu harus fokus. Kalau mau punya cita-cita kamu harus fokus. Karena kalau kamu fokus kayak itu tadi, sinar matahari itu kalau dipusatkan ternyata kekuatannya luar biasa. Dan ini bisa dijadikan senjata. Kamu bisa membakar sesuatu. Bahkan kamu mungkin bisa membakar atau melelehkan besi dengan itu. Kalau terus menerus diarahkan ke situ. Fokus saudara. Demikian juga dengan air yang kayaknya gak ada tenaganya. Coba air itu diteteskan ke batu, ke benda yang keras. Tetapi hanya di satu titik. Terus ditetesin. Lama-lama batu itu sekuat apapun dia akan bolong. Itulah kekuatan daripada fokus. Oleh sebab itu hari ini saya pandang saya perlu untuk supaya anak-anak Tuhan tidak kemudian kesana kesini, tetapi fokus kepada satu tujuan. Fokus, jangan salah fokus kita. Waktu sedang ada dalam persoalan seperti ini, jangan salah fokus kita saudara. Jangan. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama Bapak Ibu. Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat kita. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang.
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Haleluya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk fokus. Kenapa harus fokus? Karena yang pertama, kalau kita fokus, kita bisa mencurahkan segala potensi kita untuk menjadi yang terbaik. Yang kedua, kalau kita fokus, maka kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan tuntas. Katakan sama saya tuntas. Katakan sama saya tuntas. Lihat kanan kiri, colek dia, bilang jangan setengah-setengah, tuntas. Haleluya, amin saudara. Karena ketuntasan ini yang kadang-kadang agak suka nggak ada. Karena kita mau melakukan banyak hal, akhirnya nggak ada satu juga yang tuntas. Saya punya seorang kakak yang senang sekali, hobi sekali untuk bongkar-bongkar entah itu motor, entah itu mobil. Nah, waktu dia mulai bongkar mobil, dia bongkar juga motornya. Dan dia bongkar juga sepedanya. Akhirnya dia menjadi orang yang terima bongkar, gak terima pasang, saudara. Jadi akhirnya gak pernah terpasang, semuanya gak pernah beres. Gak pernah tuntas. Kenapa? Karena dia gak fokus. Waktu dia lagi mengerjakan sesuatu, dia terdistract atau dia terganggu, teralihkan perhatiannya dengan hal yang lain. Akhirnya gak tuntas. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan katakan, Tuhan sedang bicara sama saudara, fokus. Dan jangan salah fokusnya. Jangan salah dan jangan beralih fokusnya. Supaya engkau tidak mendua hati. Haleluya. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari fokus. Dalam masa yang sulit, dalam masa yang buat saya ini uncertain atau tanpa kepastian. Baru-baru saja rame di WA bahwa pandemi ini sudah melemah, sudah mulai menurun dan kayaknya diprediksi WHO maupun kalau di dalam situ dari Ikatan Dokter Indonesia mungkin itu memprediksi April 2021 pandemi itu selesai. Tapi di lain sisi ada berita juga yang berkata varian B117 sudah masuk di Indonesia. Apa itu? Varian COVID yang asalnya dari Inggris, saudara. Sudah mulai ditemukan kasusnya di Indonesia. Jadi sebetulnya yang betul yang mana? Sudahlah, jangan kita salah fokus, tetap fokus. Tetap fokus. Kalau engkau meminta sesuatu, kalau engkau berdoa, jangan bimbang. Fokus. Pandang Tuhan. Pandang Tuhan, Bapak Ibu. Kalau engkau kehilangan fokus, engkau tidak pernah jadi yang terbaik. Kalau engkau tidak kehilangan fokus, engkau tidak pernah mengerjakan apa yang Tuhan ingin engkau kerjakan sampai tuntas. Dan hari ini ada 6 fokus yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Fokus yang pertama, Matius 6. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-24 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dengan sekaligus engkau mengabdi kepada Mamon atau dewa uang. Yang pertama, fokus yang Tuhan minta adalah fokus pengabdian kita. Fokus pengabdian kita. Kepada siapa kita mengabdi? Gak bisa Anda berkata aku mengabdi kepada Tuhan tetapi aku juga mengabdi kepada Mamon.
Aku mengabdi kepada Tuhan tetapi aku juga mengabdi kepada dunia. Nggak bisa. Aku mengabdi kepada Tuhan dan aku juga mengabdi kepada orang. Nggak bisa. Engkau akan menyenangkan yang satu dan tidak menyenangkan yang lain. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selalu bilang, kalau kita orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan yang benar, maka kita, firman Tuhan katakan, kita akan seperti yang kita sembah. Firman Tuhan katakan waktu orang itu menyembah berhala dan mereka akan seperti berhala, memiliki telinga dan mereka tidak mendengar, memiliki mata tetapi mereka juga tidak melihat. Tapi kalau kita mengabdi kepada Tuhan, maka kita akan menjadi seperti Tuhan. Waktu kita fokus sama Tuhan, kita gak fokus sama yang lain. Fokus kita, fokuskan. Jangan melihat Tuhan hanya sekelebat, jangan melihat Tuhan hanya sekilas mata kita memandang. Tetapi mari hari ini firman Tuhan katakan kepada siapa engkau mengabdi, fokuskan kepada situ. Waktu engkau fokus kepada Tuhan, maka engkau akan mencari perkenanan dan kesenangan daripada Tuhan. Engkau tidak mencari kesenangan yang lain, engkau gak cari perkenanan yang lain. Engkau hanya menginginkan dirimu untuk berkenan kepada Tuhan. Yang engkau hari ini pikirkan adalah apa yang Tuhan kehendaki dan aku harus menyelesaikannya. Seperti Kristus dalam Yohanes 4 ayat 34 Bapak Ibu. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus fokus, saudara. Fokus. Bahkan Rasul Paulus di dalam kita melayani Tuhan, dia kasih saran, ya kalau bisa gak usah menikah. Gitu. Supaya apa? Fokus. Tetapi itu merupakan sebuah panggilan yang khusus. Bukan sebuah perintah, saudara. Tetapi panggilan khusus kepada mereka-mereka yang memang memiliki karunia untuk selibat. Tetapi orang yang fokus kepada Tuhan, dia akan bisa melayani Tuhan dengan benar dan dengan lebih baik. Hari ini Anda dan saya ditantang. Fokus, siapa yang engkau hari ini kepadanya engkau mengabdi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sering bilang, orang datang sama saya, Pak, itu kan pendeta Pak, kok bisa begitu ya kelakuannya? Saya bilang, ya kalau pendeta bisa. Yang gak bisa fitnah, yang gak bisa gosip, yang gak bisa bohong, itu cuman hamba Tuhan. Kalau pendeta mungkin masih bisa. Kenapa? Karena pendeta itu kan titel profesi, titel gerejawi. Tetapi sama sekali gak ada hubungannya dengan integritas. Tetapi kalau kita bicara mengenai hamba Tuhan, tidak ada hubungannya juga dengan profesi. Profesimu bisa pedagang tetapi engkau hamba Tuhan. Profesimu bisa pengusaha tetapi engkau hamba Tuhan. Profesimu bisa ibu rumah tangga tetapi engkau hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu bicara komitmen dan fokus. Hamba Tuhan itu bicara komitmen, fokus dan karakter. Jadi kalau dia hamba Tuhan, karakternya pasti baik. Makanya Tuhan Yesus bilang waktu bicara mengenai nabi palsu, dari buahnya aja lihat. Kalau dia tukang bohong, ya pasti bukan hamba Tuhan, itu hamba setan. Tapi dia pendeta, titelnya pendeta. Profesinya pendeta. Jadi beda, saudara. Hari ini jadilah hamba-hamba Tuhan, apapun profesimu. Karena hamba Tuhan, waktu bicara fokus pengabdiannya hanya kepada Tuhan. Kalau aku berdagang untuk Tuhan. Kalau aku bekerja, aku mengerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Waktu aku menjadi seorang pelajar dan aku hamba Tuhan, aku belajar. Menuntut ilmu, bukan karena orang tuaku, bukan karena dosenku, bukan karena kewajiban, tetapi sungguh-sungguh aku mengabdikan waktuku untuk menjadi orang yang berilmu. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Keren, saudara. Hari ini dituntut
fokus kemanakah pengabdian kita. Fokus yang pertama. Fokus yang kedua. Fokus kepada apa? Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, fokus pengabdian kita kepada siapa kita mengabdi. Yang kedua, fokus apa? Kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kita dalam persoalan, apakah kita fokus kepada Dia atau kita fokus kepada kenyataan? Fokus kepada Tuhan atau fokus kepada kenyataan? Itu pertanyaan hari ini. Fokus harapan kita, fokus pengharapan kita. Pengharapan kita tetap kepada Tuhan atau pengharapan kita mulai goyang karena kita melihat kenyataan yang berbeda dengan apa yang kita harapkan dan kita doakan. Tetapi hari ini firman Tuhan jelas berkata bahwa apa? Hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Fokus yang kedua, fokus pada pertolongan Tuhan, bukan kepada kenyataan dan masalah. Satu kali ada di dalam badai, kemudian murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air. Dan waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, ada satu murid yang dia bilang, Yesus, kalau memang itu Engkau, suruh aku tuh berjalan di atas air. Kemudian Tuhan Yesus berkata, kemari Petrus, kemari. Kemudian tanpa berpikir, Petrus melangkah saudara. Dia melangkah, dia melihat gurunya. Guru yang memanggilnya, guru yang mampu berjalan di atas air. Guru yang membuat dia takjub karena ada mujizat di depan mata kepalanya. Tapi waktu dia berjalan, seraya dia berjalan di atas air, apa yang terjadi? Dia mulai merasakan angin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus bukan orang yang tidak kenal hukum Archimedes. Kenapa? Karena dia adalah nelayan. Waktu dia lihat angin, tiupan angin, dia lihat mungkin juga ke bawah gelombang daripada lautan, Danau Galilea hari itu. Dan dia mulai ragu, pikirannya mulai berjalan, ilmu pengetahuannya mulai berjalan Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Petrus tenggelam, kehilangan kuasa Tuhan. Hari ini coba, kalau engkau sudah fokus sama Tuhan, kalau pertolonganmu engkau harapkan dari Tuhan, pertolonganku adalah dalam nama Dia yang menjadikan langit dan bumi, fokus di situ Bapak Ibu. Jangan fokus kepada masalah. Tapi Pak, saya doain suami saya Pak digondol kuntilanak. Terus doain dong Bu, udah Pak didoain. Terus yang terjadi kuntilanaknya jadi 2. Tambah banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terkadang seperti itu. Saya pun mengalami itu. Waktu istri saya di kemoterapi, siklus 1 sampai dengan siklus 4.
dengan kemoterapi oral. Saya melihat sebuah kemajuan yang luar biasa. Dan kami terus berdoa. Sampai di kemoterapi siklus kelima, maka si kanker mulai bangkit lagi. Bahkan dia menyerang, menghantam lebih keras, lebih kuat dari yang sebelumnya. Dihantam pakai obat kemo. Tidak bergeming Bapak Ibu. Saya melihat sebuah kenyataan, kami melihat sebuah kenyataan yang berbeda dari apa yang kami doakan. Tapi saya ingat firman ini. Saya gak mau kehilangan fokus. Saya gak mau kehilangan fokus karena pengetahuanku sedang mengatakan sesuatu. Saya gak mau kehilangan fokus. Karena aku sedang melihat sebuah kenyataan. Tapi aku hanya mau fokus kepada tangan Tuhan yang akan memberi pertolongan. Haleluya. Yang pertama, fokuskan diri kita untuk kepada Tuhan saja aku mengabdi. Yang kedua, aku fokuskan kepada pertolongan Tuhan, bukan kepada persoalan. Kan tangan Tuhan yang aku tahu jauh lebih berkuasa daripada apapun. Yang ketiga, kita lihat di dalam Nehemia pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nehemia pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Bapak Ibu. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Orang kalau sakit hati, dia suka mengolok-olok saudara. Dia kalau orang sakit hati, mulutnya suka fitnah. Amin saudara? Iya. Ini Sanbalat juga begitu saudara. Ya kan? Sanbalat juga begitu. Karena sakit hati dia mengolok-olok. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon, yang ada di dekatnya. Perhatikan baik. Penggosip itu punya teman penggosip juga. Pencemooh itu punya teman pencemooh juga. Karena ada Tobia, orang Amon, di dekatnya dan dia mulai bilang, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Waktu mereka ngomong gini, orang-orang Yahudi dengar gak? Dengar. Ngerti, tahu. Dicemooh, dibilang lemah lah. Dibilang melakukan hal yang sia-sia. Kalaupun mereka membangun tembok, dihina. Anjing hutan lompat juga kesenggol roboh tuh. Kurang ajar. Dengar. Tetapi Nehemia dengan kawan-kawannya, dia fokus kepada janji Tuhan, bukan kata orang. Orang boleh ngomong kikuk-kikuk di luar, fokus pada janji Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang terjadi ya janji Tuhan itu. Anda pikir apa yang orang katakan akan terjadi? Enggak, mereka bukan Tuhan. Mereka bukan Tuhan. Mereka bukan Tuhan. Mereka boleh bilang apapun. Tetapi yang terjadi dan pasti terjadi, dijamin
adalah apa? Janji Tuhan, Bapak Ibu. His plan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Orang mau bilang kita lemah, orang mau bilang kita nggak punya masa depan, orang mau bilang apapun. Saya mau kasih tahu yang terjadi adalah apa yang Tuhan janjikan. Maka saya nggak terlalu pusing dengan apa kata orang. Bebas-bebas saja, mereka punya mulut kok. Kan mereka punya pertanggungjawabannya sendiri kepada Tuhan. Aviasi Berkat Indonesia, Love Church, digoncang Bapak Ibu. Tetapi kami berdiri di atas data dan fakta. Dan itu tidak tergoyahkan. Dan kami gak takut. Kenapa? Apapun kata orang, hanya janji Tuhan yang akan terjadi di dalam pelayanan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan siapapun. Selama engkau benar, jangan takut dengan apapun. Selama engkau benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolong kurangin fokus kita. Bukan kurangin, hilangkan fokus kita kepada orang dengan mendengarkan orang-orang. Kalau yang namanya orang mah komentarnya bebas, Bapak Ibu. Saudara sudah sempurna saja, orang itu ada aja celahnya. Ada aja celahnya. Ada aja Bapak Ibu. Dalam keadaan yang seperti ini, dalam kondisi yang sedang berat seperti hari ini, ada saja orang-orang yang berkata tidak benar. Tapi gak usah dengerin. Fokus saja sama Tuhan. Serahkan saja mereka kepada Tuhan. Tugas kita ampuni kok. Tugas kita bukan membalas. Amin Bapak Ibu. Tapi Pak, kayaknya saya ini kutukannya mama saya deh kayaknya sama saya. Darah Yesus menyelesaikan termasuk kutuk itu saudara. Jangan takut. Jangan gentar. Fokus kepada janji Tuhan. Bukan kata orang. Colek kanan kiri. Bebas mereka ngomong apa. Yang terjadi pada kita, apa yang Tuhan katakan, bukan mereka katakan. Haleluya. Yang keempat Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Dan ayat yang ketiga lebih indah lagi. Firman ini berkata, karena Kristus. Saudara penyembah Kristus? Saudara penyembah Kristus? Kalau engkau penyembah Kristus, kalau engkau merasakan kasih Kristus, sebentar lagi kita nikmati di dalam perjamuan kasih Kristus yang sempurna, Bapak Ibu. Kalau engkau mengenal ini, kalau engkau menikmati ini, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Bayangin, kalau saudara difitnah, kalau saudara hari ini dikata-katain, saya mau kasih tahu firman Tuhan katakan bahkan Kristus berkata, cercaan mereka terhadap engkau mengenai aku. Cercaan kepada Kristus telah mengenai aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Bahkan Kristus mengalami fitnah. Bahkan Kristus mengalami cercaan. Tapi hari ini yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokuslah kepada apa yang menjadi kontribusi kita. Jangan fokus kepada apa yang kita terima. Kristus dicerca, Kristus dimaki, tetapi dia tidak mencari kesenangan sendiri. Bahkan cercaan dan cacian itu, Rasul Paulus katakan, itu mengenai aku. Tetapi Kristus gak pernah bergeming. Kenapa? Karena Kristus hanya fokus kepada apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia kontribusikan? Fokus. Jadi kalau kita hari ini, ayo, jangan selalu bilang gini, nih Pemprov bikin apa? Pemprov bikin apa nih? Pemerintah bikin apa nih? Mari anak-anak Tuhan, kita fokus, aku dan keluargaku berbuat apa untuk negara ini? Aku dan keluargaku berkontribusi apa untuk kotaku ini? Aku dan keluargaku berkontribusi apa untuk lingkungan RT dan RW ku ini? Itu fokus anak Tuhan. Kalau hanya fokus sama apa yang diterima, itu pengemis, saudara, namanya. Itu pengemis. Kemana-mana cerita yang gak benar. Supaya apa? Play victim. Seolah-olah korban. Supaya orang berbelas kasihan. Itu pengemis, saudara. Itu pengemis. Kalau kita, anak-anak Tuhan, kita fokus dengan apa yang kita berikan, apa yang kita kontribusikan. John F. Kennedy pernah berkata, jangan bertanya kepada negaramu apa yang negaramu bisa berikan kepada engkau. Tetapi marilah kita bertanya kepada diri kita, apa yang telah kita kontribusikan bagi negara ini. Keren ya, saudara? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kenapa seperti Kristus, dia roti, tubuhnya terpecah seperti Kristus, darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Dengan melakukan ini saja, segala sesuatu yang buruk diucapkan terhadap Kristus, Bapak Ibu, sampai hari ini. Tetapi kasihnya tidak pernah undur. Oleh sebab itu namanya kasih karunia. Kasih yang diberikan kepada mereka yang sebetulnya gak layak. Kasih yang ditempatkan bukan karena kelayakan. Kasih yang memang hanya ada karena memang dia mengasihi kita. Fokus dengan apa yang diberikan. Fokus dengan apa yang kita kontribusikan. Yang kelima, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena apa? Karena engkau membuat aku menjadi masterpiece-nya Tuhan. Saudara dan saya ini bukan hasil daripada produk mesin manusianya Tuhan. Produk massal. No. Firman Tuhan katakan engkau direnda. Buah pinggangmu direnda. Bahkan firman Tuhan katakan dia adalah penjunan saudara. Saudara dan saya adalah karya masterpiece-nya Tuhan. Engkau diciptakan lengkap dengan sebuah rencana yang agung. Dan engkau dan aku diciptakan dengan perlengkapan yang hebat. Oleh sebab itu hari ini yang kelima, fokus
fokus kepada kelebihan saudara. Fokus pada kelebihan saudara. Kalau saudara bergaul dengan orang lain, fokus juga pada kelebihannya. Saya tahu istri saudara bukan seorang yang sempurna karena engkau tidak sedang menikah dengan Tuhan. Dia penuh kekurangan. Suamimu bukan suami yang sempurna karena dia bukan malaikat. Tapi malaikat juga tahu siapa yang menjadi juaranya. Waduh, kenapa jadi nyanyi? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pak Bu, fokus. Jangan fokus sama kekurangan suamimu. Tiap hari yang diceritain, Masya Allah Pak, ya ampun Pak, ngoroknya. Jangan difokusin sama ngoroknya. Emang kalau dia lagi tidur berisiknya tuh. Kayak saudara lagi tidur di sebelahnya penggergajian kayu. Tapi saya mau kasih tahu saudara, dia punya kelebihan. Dia bukan hanya punya kekurangan, dia bukan hanya punya ngorok. Tetapi dia juga suami yang berintegritas, dia suami yang gak suka nyeleweng. Dia suami yang bekerja keras untuk keluarganya. Demikian juga dengan suami-suami, kalau engkau melihat istrimu, lihat kelebihannya. Jangan dilihat cerewetnya. Cerewet sih. Tapi bukan hanya itu yang dia miliki, bukankah dia adalah istri yang setia? Bukankah dia juga istri yang cakap menata rumahnya? Bukankah dia juga istri yang sangat melayani engkau? Demikian juga dengan anak-anak, jangan banding-bandingin terus kekurangannya. Lu mah, lu gak kayak koko lu. Lu mau begini, lu begitu. Jangan. Fokus pada kelebihan. Kenapa? Karena engkau dan aku diciptakan dahsyat dan ajaib. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah menghina fisik seseorang. Jangan pernah menghina fisik seseorang. Kenapa? Karena mereka diciptakan sempurna oleh Tuhan. Fokus saudara. Fokus. Kepada apa? Kelebihan saudara dan kelebihan orang lain. Saudara fokus saja kepada siapa? Kepada kesuksesan saudara. Be yourself. Jangan suka niru-niru orang lain. Orang lain punya kesuksesannya sendiri dengan caranya. Saudara punya identitasnya sendiri. Dari pertama kali Aviasi Berkat ini terbentuk masih Aviation Community Ministry. Beberapa gereja mencoba untuk mengadopsi kami. Saya cuma bilang, no, please. Kami punya panggilan kami sendiri. Kami punya pengutusan kami sendiri. Saya gak pernah silau dengan pelayanan orang lain. Saya mau mengerjakan apa yang aku kerjakan. Apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan. That's it, saya fokus dan kami akan fokus di situ. Kami gak usah dan tidak perlu meniru gereja lain. Gereja lain punya pengutusannya sendiri. Kami memiliki pengutusannya sendiri. Engkau dan aku punya pengutusannya sendiri. Engkau dan aku punya perlengkapannya sendiri. Jangan Anda tiru orang lain. Saudara gak bisa jadi Zifki dan Zifki gak pernah bisa jadi saudara. Amin saudara. Jangan suruh anak-anak juga niru-niru orang lain. Suruh dia menjadi dirinya sendiri. Engkau akan lihat. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Haleluya. Dan yang keenam Bapak Ibu. Yang keenam. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Fokus ke-6. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang
abadi ayat 26 berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Yang keenam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokus pada tindakan dan bukan fokus kepada mimpi. Engkau merencanakan sesuatu yang gagal, artinya engkau sedang melakukan kegagalan yang terencana. Bingung ya? Saya juga bingung. Bapak Ibu sekali lagi, waktu engkau merencanakan kegagalan, maka engkau sedang melakukan atau hidup dalam kegagalan yang terencana. Gimana Pak bisa merencanakan kegagalan? Udah tahu resikonya besar, udah tahu bakal gagal, sudah tahu secara perhitungannya itu nggak bisa. Perhitungan bukan nggak bagus, rencana bukan nggak bagus, Bapak Ibu. Kalau engkau mau melakukan segala sesuatu, rencanakanlah. Keuangan saudara, rencanakanlah dengan baik. Rencanakanlah. Sepanjang engkau bisa merencanakan itu. Tetapi yang saya mau beritahu bahwa rencana itu bukan segalanya. Tetapi hidup tanpa rencana atau ibadah juga tanpa rencana. Ibadahnya berapa lama Pak? Ya tergantung Tuhan lah. Bisa 5 jam, bisa 6 jam. Ya nggak bisa begitu. Rencanakan dong. Oh, praise and worship sekian. Ya ini mah nggak rohani nih. Kenapa? Praise and worshipnya dibatasin. Praise and worshipnya jangan membatasi kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus masih mau nyanyi. Bahkan Roh Kudus berkata bahwa firman Tuhan berkata apa? Di dalam 1 Korintus 14 segala sesuatu harus berlangsung dengan tertib dan teratur. Rencanakan, oh praise and worship sekian, ini sekian, kesaksian sekian. Jangan dikasih ruang kesaksian, dikasihnya 30 menit, minta 1,5 jam saudara. Akhirnya pendetanya yang harusnya khotbah nggak jadi khotbah, habis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan begitu hidup. Tetapi jangan fokus hanya pada rencana. Saya punya rencana ini, punya rencana ini, punya rencana ini, punya rencana ini, bagus. Saya punya rencana untuk membangun masa depan anak-anak pedalaman, bagus. Saya punya rencana untuk mengentaskan kemiskinan, bagus. Tetapi mari kita yang keenam fokus kepada tindakan kita untuk melakukan itu. Jangan fokus dan stop pada rencana dan mimpi saja, saudara. Tetapi fokuslah kepada tindakan kita. Kenapa? Karena waktu kita melakukan itu, saya mau kasih tahu, tantangannya banyak. Halangannya banyak, tetapi halangan tidak akan menghancurkan kita karena halangan akan membuat engkau dan aku belajar sesuatu yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 6 hal hari ini engkau harus fokus. Yang pertama, pastikan pengabdianmu dan ibadahmu. Seperti Yosua berkata, terserahlah kau mau beribadah kepada siapa, tetapi aku dan keluargaku hanya mau menyembah Tuhan. Engkau gak bisa mengabdi pada 2 Tuhan. Yang kedua, fokus pada pertolongan Tuhan. Bukan kepada masalah yang mungkin merupakan kenyataan hari ini. Yang ketiga, fokus pada janji. Jangan sendengkan telingamu kepada apa? Kepada apa kata orang. Firman Tuhan katakan, apa yang indah, yang sempurna, yang baik, yang sedap didengar, pikirkan aja yang gitu-gituan deh. Jangan fokus sama hal-hal yang negatif. Yang keempat, fokus dengan apa yang kita kontribusikan. Jangan selalu fokus kepada apa yang kita terima. Yang kelima, Bapak Ibu, fokus pada kelebihan diri kita, potensi diri kita, maupun fokus kepada potensi dan kelebihan orang lain.
jangan fokus dengan kekurangan mereka. Kalau mereka ada kurang, mungkin mereka harus ketemu saudara supaya saudara menambahkan sesuatu dan menjadikan dia lengkap. Demikian juga engkau hari ini dipertemukan oleh banyak orang. Mungkin mereka memperlengkapi saudara yang tidak sempurna itu. Saya di dalam pelayanan sama. Saya nggak bisa jadi semua orang, tetapi ada bagian masing-masing di mana kami saling melengkapi. Dan yang keenam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokuslah kepada tindakan dan kerja. Jangan hanya fokus pada rencana, mimpi, visi. Tetapi Anda harus fokus juga pada misinya. Lakukan apa yang menjadi visi saudara. Lakukan apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan hari ini fokuslah dengan itu. Kerjakanlah itu, fokuslah kepada Tuhan. Maka saya percaya, di tengah-tengah ketidakpastian ini, engkau punya pegangan. Engkau punya dasar untuk tetap berharap. Haleluya. Haleluya. Fokuslah pada yang benar. Fokuslah kepada Dia dan hanya kepada Dia. Karena kita tahu, waktu kita fokus kepada Dia, maka pengabdian kita hanya untuk Dia. Tenaga kita hanya untuk Dia. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita fokus, kita persembahkan hanya kepada Dia. Setiap hari yang aku hitung hanya apakah aku menyenangkan Dia atau tidak. Kalaupun ada persoalan dalam hidupmu hari ini, kalaupun ada tantangan dalam hidupmu hari ini, waktu engkau fokus kepada Dia, engkau tidak akan pernah kehilangan kekuatan. Engkau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupanmu. Terima kasih, oh Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu. Amin. Katakan, kerajaanmu ku mau mengikuti, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, mataku. Jadikan lagu ini doamu saudara. Tertuju padamu, arahkan hatimu, arahkan imanmu kepada Dia. Segenap hidupku, oh yes, ku serahkan padamu. Bilang sama Tuhan, pimpin kami, pimpin aku masuk rencanamu dan membesarkan kerajaan-Mu dan membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ku mau mengikuti, yes, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Saudara, angkat tanganmu kepada dia, katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya Tuhan. Pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hari ini di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa pada hari ini jamah, Tuhan lawat, Tuhan urapi, bubuhi dengan kuasa-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami hari ini menikmati perjamuan satu meja dengan Tuhan. Seraya hati kami dikuatkan. Inilah bukti cinta-Mu atas kami. Inilah yang harus kami kerjakan Tuhan. Inilah yang harus kami peringati terus. Bahwa Engkau sangat mencintai kami. Dan cinta itu bukan hanya teori. Tetapi Engkau buktikan dengan kesengsaraan-Mu. Dengan kedatangan-Mu. Dengan kebangkitan-Mu. Sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 berkata, hendaklah kita menguji diri kita sebelum kita masuk. Perjamuan kudus ini kita lakukan. Tujuannya cuma satu, memperingati akan kematian Tuhan. Peringati itu dan kita bersyukur. Peringati itu dan kita beritakan. Peringati itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini sudah engkau siapkan roti dan anggur. Angkat roti di hadapan saudara. Di tangan kanan saudara, di atas kepala saudara. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu hari ini aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu dia diserahkan. Dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dan kemudian dia memecah-mecahkannya. Seraya dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang atasnya engkau angkat, bukankah itu tubuh Kristus yang terpecah buat engkau? Kalau itu imanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan, makanlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Angkatlah cawan di atas kepalamu saudara dengan tangan kananmu.
Bukankah cawan ini berisi daripada darah Kristus yang tercurah, menguraskan segala sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, memutus segala kutuk, menjadi perjanjian yang baru atas kemurahan Tuhan. Kalau itu imanmu, minumlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Ucapkan syukur saudara. Haleluya. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Terima kasih untuk kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih untuk harapan yang baru ya Tuhan. Bahkan saat ini kami gak berani membayangkan hidup kami tanpa tubuh dan darah Tuhan. Sungguh mengerikan. Tapi hari ini kami bersyukur karena Tuhan begitu bermurah hati. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dan hari ini Tuhan, pagi ini saatnya untuk kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah krisis multidimensi ini Tuhan. Tuhan pimpin presiden, wakil presiden Tuhan. Tuhan pimpin tim kesehatan. Tuhan pimpin tim ekonomi, tim pertahanan keamanan yang hari ini bekerja keras untuk Tuhan menyelesaikan segala dampak negatif daripada pandemi, daripada bencana-bencana alam, daripada gangguan-gangguan keamanan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka gak bisa bekerja tanpa Engkau ya Roh Kudus. Letakkan hikmat terbaik-Mu atas mereka. Terutama anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, melalui buah tangan pikiran mereka. Maka negara bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada hari ini untuk umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami. Mungkin ada dari antara mereka hari ini sakit. Ya Tuhan, kiranya Engkau jamah dan Engkau lawat. Firman-Mu berkata bahwa saat kami menumpangkan tangan kami kepada orang-orang sakit dan mereka akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengusir setan-setan. Kami membuat banyak mujizat. Berkata dengan bahasa-bahasa yang baru. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan Engkau lawat setiap umat-Mu. Yang hari ini ada dalam tawar hati, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, Tuhan
Engkau beri kembali semangat. Engkau taruh pengetahuan akan jalan keluar yang Kau sediakan bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang indah. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Kristus dan permata hatinya Kristus, pulang ke dalam keseharianmu. Ingat saudara, persekutuanmu selesai, usai sebentar lagi. Tetapi ibadahmu tidak pernah usai. Saat engkau mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, maka itu menjadi ibadahmu yang sejati dimanapun engkau berada. Arahkanlah hatimu, imanmu. Terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Kebajikan, kemurahan mengikuti engkau seumur hidupmu. Dan pada akhirnya engkau akan diam bersama dengan keturunanmu di rumah Bapa sepanjang masa. Dan atasmu dan engkaulah Tuhan akan membangun satu angkatan yang perkasa di bumi ini. Dan cahaya di sorga mempermuliakan Dia. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus itu menjadi bagianmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat percaya, umat diberkati. Mari kita sama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Umat percaya katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Program Charity Love Church, Care, Christ Run on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7.